Saya Do You Love Me dari Indonesia. Saya pelaku graffiti dan berkesenian juga. Jadi awalnya itu bulan November 2018 itu dapat email dari pihak PSG, tapi region Asia. Jadi dia itu emang pegang PSG untuk apanya ya? Dia bilang seperti marketingnya lah, untuk secara garis besar seperti itu. Mereka email menawarkan bahwa kita itu mau bikin project di Indonesia, di Jakarta khususnya, lebih tepatnya untuk project event PSG ya, football club itu. Ya dia ceritain semua ini football ini. Dia menanyakan apakah kamu ngerti soal ini dan segala macam. Habis itu, oh ya udah, November bulan itu terus aku balas, oh ya gimana gitu. Pada saat itu ya aku nge-expect, waduh bola gitu loh. Apalagi aku kan nggak tahu kan bola PSG itu dari mana. Aku searching, oh dari Paris, Perancis ya, Paris ya. Di situ, wah ini nggak bisa diapa-apain, seperti itulah. Aku ekspektasinya udah mana-mana kalau misalnya ini project jadi gitu. Udah email ngobrol. Satu waktu nggak ada kabar, terus ya tiba-tiba dia mengabarkan akan ke Indonesia. Dan kebetulan aku pas mau ke Jakarta juga, jadi diajak meeting lah. Itu diajak meeting, ketemu di Jakarta. Secara maksudnya bertatap muka, ngobrol soal itu. Pokoknya soal awal proyeknya dulu itu awal mula dari email itu dulu. Itu sih. Nah pas meeting itu di Jakarta, ngobrol dia kasih tahu soal PSG itu seperti apa, klub bolanya seperti apa. Terus dia tanya ke aku, oh ada yang tahu nggak dari ini gitu. Ya aku apa ya, cuma oh dia bilang ada ini. Terus dia bilang ada bintangnya Neymar gitu. Terus Neymar so. Aku sempat lihat itu kayak di sosmed gitu. Oh Neymar ini yang suka diving gitu-gitulah. Mau diving dia tuh datang loh. Di situ ya pada dasarnya dia kasih tahu itu secara maksudnya di bolanya dulu. Habis itu dia ngobrolin soal project yang dia buat sebelum-sebelumnya. Jadi pas itu ketemu dia pun aku mengutarakan seperti itu, bahwa ketika kamu email itu tuh aku udah berangkat susah gitu loh. Aku merasa akan logo sepak bola itu susah untuk diutak-atik. Bahkan ya in general sebenarnya semua logo itu susah untuk diotak-atik gitu loh. Habis itu dan saya bingung juga mau gimana untuk project sama bola ini. Baru dia kasih tahu, oh bukan itu. Di klub bola kita itu sudah ada dari dulu. Kita bikin seperti ini gitu. Dia kasih lihat beberapa project-project yang udah dibikin dia. Habis itu dia kasih tahu bahwa oh ternyata bisa sampai seperti itu. Aku sampai melihat oh ternyata logonya bisa diubah gitu loh. Bisa ditambahi, bisa di ini gitu. Dia kasih beberapa contoh banyak banget yang emang apa ya? Di luar ekspektasi aku yang memang ternyata nggak sekaku itu gitu loh. Tapi dia kasih note adalah ya tapi nggak semuanya kita terima. Dia perlu dikurasi, dia perlu kasih lihat ke atasannya yang di mana? Paris. Itu sih, seperti itu. Habis itu kalau seperti ini aku bisa apa? Ada pandangan untuk gimana akan bikin projectnya gitu. Dari meeting itu terus ngobrolin nanti mau bikin apa gimana serah gitu loh. Pokoknya aku mau bikin project kolaborasi dengan kamu di event ini gitu. Udah itu November. Di situ nggak ada kabar. Tapi dari hasil meeting itu kan aku udah ada pandangan untuk bikin seperti apa. Nggak ada kabar. Habis itu bulan apa ya? Januari apa ya? Januari awal. Dia kontak lagi, kita jadi loh bikin projectnya. Terus jadi yaudah. Terus kebetulan pas Januari itu aku mau ke Singapura. Dan posisi kan emang dia kantornya kan di Singapura juga.
Habis itu oh ya udah kita sekalian ketemu gitu. Nah sebelum aku ke sana aku bikin semuanya itu dari apa namanya semua yang mau aku sodorkan ke dia itu. Oh projectnya nanti seperti ini gitu hasilnya. Pada saat itu belum ada desain untuk jersey. Aku cuma bikin logonya itu aku tak-atik sama aku bikin visual kolaborasinya untuk di place ke kaos gitu loh. Karena obrolan pertama awalnya cuma bikin sesuatu yang bisa dikolaborasiin itu. Karena emang bukan untuk diperjualbelikan. Udah habis itu tak bawa semuanya ke Singapura, ketemulah mereka. Dikenali sama atas-atasan yang lainnya. Karena itu kan satu kantor sama apa namanya? Bain Sport itu. Dari sana aku kasih lihat ya mereka sebenarnya nggak expect akan seperti itu. Ya aku berangkat wah ini akan disuka nggak ya gitu. Ya normal lah. Di situ aku kasih lihat wah lucu ya ternyata gitu. Lucu ternyata itu lucu apa keluar dari logonya seperti itu. Jadi mereka malah seneng terus langsung mikir jersey-nya kalau misalnya kamu bikin ini gimana? Kita ada jersey putih apa namanya itu. Nanti aku kirimin kamu bikin. Cuma satu tak. Ya wes. Habis itu udah ngobrol secara keseluruhan nggak ada revisi dan segala macam. Ekspektasiku yang kadang kan orang bola itu kan seperti itu, agak kaku dan punya pakemnya sendiri tuh. Ketika aku harus digawe ini nggak bisa seperti ini. Enggak, itu lucu ya gitu. Jadi logonya yang Paris Saint-Germain itu kan di tengahnya itu kan ada logo apa kayak Paris gitu. Eiffel gue. Ya itu kan tak ganti. Kalau dari logo aku ganti ada karakter aku keluar situ megang itu tidak. Terus yang lainnya adalah ada artwork gitu untuk di kaosnya. Itu ya campuran antara logo kolase gitu dari ya styleku lah. Dari jersey datang itu aku langsung bikin desainnya toh. Ya nggak jauh beda sama itu, memang hampir masih sama toh. Cuma aku olah lagi. Mau bikin itu dua muka depan belakang itu, tapi di bawah itu. Habis itu tadinya mau aku print kayak gitu toh DTG. Terus sempet nanya sana kemari terus ribet ternyata. Waktu makin mepet itu udah 5 hari sebelum acara. Habis itu aku minta temen aku bikin sablon manual. Aku ngomong dulu, pakai ini aja DTG, apa namanya, super wet gitu. Ya sablonnya ngono kuwi lah model tekniknya lah. Sing maksudnya lemes lah. Tapi ya apa ya? Karena dibantu temen aku, terus ya temen karena emang temen karena kerjaannya nggak cuma itu. Jadi mepetnya itu karena secara teknis aja sih. Itu 5 hari itu kan lumayan ini, dan itu kan satu-satu toh, dan pakai screen yang lumayan gede dan nggak bisa ini. Ya wes mepetnya habis itu belum sampai jadi, yang sampai pagi aku harus langsung ke bandara, udah langsung ke Jakarta. Itu secara hasil sih aku seneng sebenarnya. Setelah itu besoknya kan langsung acara. Ya mereka nggak expect jersey-nya bisa jadi seperti ini ternyata gitu. Dia si orangnya ini yang kontak aku itu kan selalu wah ini menurut aku kolaborasi yang menurut aku paling bagus menurut dia selama di region Asia, karena apa ya mungkin dia nggak expect akan bikin di jersey itu seperti itu gitu. Terus makanya pada akhirnya dia bilang itu kan semua emang ditampilin kan dari project yang di hampir seluruh Asia, dan nggak cuma Asia, beberapa project dia yang sama Air Jordan itu ditampilin semuanya dari painting apa yang di skateboard dan segala macam dari beberapa seniman punya aku di situ, digantung situ. Terus pas mau akhir gitu kan dia si orang ini bilang aku akan bilang ke ini untuk di museum kan, maksudnya dikapsulkan gitu untuk koleksi, tapi aku ya monggo, aku kan nggak yang ini, itu terserah kamu karena itu udah kamu loh. Acaranya kan aku live painting,
Ada itu yang pokoknya booth-booth yang emang nampilin koleksi-koleksi itu, terus ada dia bikin booth kayak di dalam apa namanya ya, apa jenenge iki, wong nek bal-balan istirahat yang juga apa jenenge, ruang ganti. ya ruang ganti, ono gitu-gitu. Jadi buat aktivasi orang-orang untuk wow seakan-akan ini. Terus ternyata aku kan nggak tahu itu acaranya apa, ternyata dibarengi dia ini ada e-sport itu disponsorin PSG apa ya timnya, pokoknya mereka lah. Karena aku emang bener-bener nggak ngikutin, oh ya udah gitu loh. Karena intinya aku project ini ya udah sama aku ya segitu. Di situ udah si legendnya itu si JJ Okocha, aku yang nggak tahu JJ Okocha ki sopo. Legend ya legend. Piyel ngono kan. Oh ya habis itu ya semuanya kan langsung kan banyak media. Si MC bilang nanti aku dikasih tahu nanti si legend ini nyamperin kamu pas gambar gini. Udah semuanya foto bareng di depan mural di yang aku live painting. Dia kasih tahu apa terus pegang bareng itu si jersey. Udah cerita apa bukan cerita apa media jadi satu ke situ berkumpul dengan beberapa orang dari PSG-nya. Dari tim mereka, udah habis itu ini dia ngasih tahu ini senimannya yang bikin project ini jersey-nya. Si orang ini ngasih tahu ke si JJ Okocha. Si JJ Okocha-nya yang kenalin ini Miko gitu-gitu. Si nama artisnya ini. Terus si JJ Okocha, wah keren ya bisa sampai seperti ini gitu. Aku nggak expect gitu. Dan aku suruh bikin seperti ini ya nggak bisa. Uangnya ngomong nulis sih. Dia bilangnya seperti itu. Banyak banget, apakah ini bisa dapetin di mana gitu, apa ini dijual di mana, bisa dapat ini di mana gitu, maksudnya di sosmed ya seperti itu. Cuma itu pas setelah aku posting project itu, bis itu banyak yang menanyakan itu, aku bilang ini nggak dijual, ini cuma untuk koleksi mereka, udah gitu. Tapi setelah itu karena aku emang nggak expect akan seperti apa ya, setelah project ya nggak ada media atau apa yang memfokuskan untuk mereview ini loh project ini bikin seperti ini, enggak, malah lebih ke e-sportnya itu lebih ada tim ini gitu. Nah ternyata sampai ada beberapa yang ngomongin e-sport itu PSG ini e-sport pokoknya ada di sosmed itu e-sport ini disponsori sama PSG gini. Terus ada yang nge-tag aku, ini loh Min, ini ada juga dia bikin project bareng kok dia sama PSG. Sampai ada yang nge-tag kayak gitu. Jadi emang ya ada segelintir orang yang peduli kayak gitu. Yang ya mungkin karena emang e-sport karena itu mungkin lebih blend toh. Nah, kesenian aku ya radong, jadi nggak ini, dan aku pun nggak peduli akan di ini sama media atau apa. Jadi ya menurut aku ya seperti itu sebenarnya perlu untuk klub bola ya, maksudnya kalau membangun satu hal yang buat mereka itu lebih kaya akan, maksudnya kamu tuh sebenarnya bisa ngapain banyak gitu loh di bola itu, dikembangkan gitu, nggak cuma yang gitu-gitu aja. Ketika kamu bersinggungan dengan seniman itu kan menghasilkan sesuatu yang lebih oke dan di luar ekspektasi gitu. Orang-orang akan yang pada dasarnya orang-orang akan melihat normal-normal aja yang seperti ini, mereka akan mempunyai pemikiran yang lebih cair lagi, maksudnya ternyata bisa sampai seperti ini. Ya itu kan perlunya poinnya kolaborasi kan seperti itu. Dia itu menjangkau lingkup yang lebih luas di luar dari skop mereka sendiri gitu. Ketika berkolaborasi dengan seniman, berarti kan mereka mempunyai harapan besar adalah yang di kalangan seniman ini ngerti. Ternyata klub bolanya dia itu seperti ini, bisa gitu loh. Kalau menurut aku seperti itu. Bahkan misalnya kayak klub bola kolaborasi dengan misalnya musisi apa, kan ya walaupun memang pada dasarnya hampir semua orang seneng kan bal-balan, cuma kan dengan adanya proyek kolaborasi itu membuat maksudnya ada penekanan lebih ada kemasan iki loh ngono loh.
kemasannya lebih bagus untuk menyampaikan dan untuk menjangkau yang lebih luas gitu lingkupnya. Kalau menurut aku sih seperti itu.